Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dilancarkan rezekinya, dilunaskan dari amanahnya, diangkat dari segala kesulitannya, dan selalu bahagia. Oke, di video kali ini saya akan buat lagi donat yang empuk lembut dan ini seratnya halus selembut kapas. Nah, teman-teman, di sini saya akan kasih tips-tips ya buat teman-teman supaya donat kita itu hasilnya empuk lembut dan seratnya tuh seperti kapas. Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan di sini sudah saya siapkan tepung protein tinggi Cakra Kembar Emas 500 gram, masukkan 60 gram gula pasir, lalu saya pakai 1 saset susu Denkau setara dengan 26 gram. Masukkan 8 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Kemudian aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Lalu tambahkan bahan cairnya. Di sini sudah saya timbang 3 kuning telur dan susu cair sebanyak 320 gram. Kemudian ini masukkan secara bertahap dan kita aduk perlahan. Aduk dengan baik ya supaya menghasilkan serat donat yang bagus. Nah, ini salah satu tips ya supaya hasil donat kita itu seratnya selembut kapas ya, walaupun tanpa menggunakan susu hangat atau air hangat. Nah, di sini saya gunakan susu dingin ya. Dan untuk telurnya pun ini saya dari kulkas, jadi susu dan telurnya itu semua dingin ya. Nah, untuk jumlah bahan cair ini bisa kurang ataupun bisa lebih, disesuaikan dengan kelembapannya tepung ya. Nah, kalau sudah menggumpal seperti ini, selanjutnya kita mixer menggunakan hand mixer atau bisa juga menggunakan stand mixer, atau kalau tidak ada mixer diuleni saja menggunakan tangan ya. Gunakan speed rendah ya untuk di awal, kira-kira 5 menit. Nah, ini tips-tipsnya atau langkah-langkahnya supaya donat kita itu hasilnya seratnya itu bagus ya, selembut kapas. Jadi dari mulai pemilihan bahan-bahan dan juga proses pembuatan itu harus dengan baik ya. Setengah kalis masukkan 50 gram butter dan 8 gram garam. Untuk merek butter yang saya gunakan di sini saya pakai Wisman Oil ya. Nah, teman-teman kalau mau beli samaan ya, saya juga beli online, silahkan aja cek di koleksi toko ya tempat saya belanja. Bisa klik channel saya dan lihat di beranda, kunjungi toko ya teman-teman. Di situ ada semua bahan-bahan yang saya gunakan ya. Nah, untuk mixer ini gunakan kecepatan rendah ya. Setelah kita masukkan butternya, ini masih menggunakan kecepatan rendah kira-kira 5 menit. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatannya ke speed yang tinggi atau sedang ya, disesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah, ini kira-kira 10 menit ya. Jadi total keseluruhan untuk mixer adonan 15 sampai 20 menit ya. Nah, ini sudah kalis. Oke, kita matikan mixernya. Selanjutnya ini bulat padatkan dulu ya. Kita padatkan supaya gelembung-gelembung udara ini terpecahkan gitu ya, atau padat ya, tidak ada gelembung udara. Selanjutnya ini akan saya timbang. Untuk berat timbangan saya timbang 25 gram. Jadi ini untuk isian box yang mini. Ini di sini saya gunakan yang box mini ukuran martabak ya. Jadi 21 kali 13,5 ya. Untuk dus besarnya saya gunakan 27 kali 18. Nah, selanjutnya ini kita akan bulatkan. Sebelumnya ini kita kempiskan dulu ya. Kemudian ini kita rounding seperti ini. Untuk cara rounding bebas aja ya, sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Nah, bagian bawahnya ini kita lihat ya, kita cubit-cubit sampai tidak ada sambungan adonannya ya.
lalu sedikit ditekan-tekan supaya lebih padat ya. Nah, kalau misalkan kurang padat ya bisa di hentak-hentakan gitu ya. Kemudian ini kita celupkan dulu ke dalam tepung. Ini supaya permukaannya tetap lembab ya. Nah, atau teman-teman bisa juga bulat padatkan di telapak tangan seperti ini, dikempiskan dulu, kemudian ini dilipat-lipat aja nih ke tengah. Nah, tarik-tarik ya sampai mulus. Kemudian bagian ujungnya ini dicubit-cubit sampai ini rata dan mulus ya. Kemudian ini sedikit ditekan-tekan, lalu kita celupkan ke dalam tepung supaya permukaannya mulus dan tidak lengket ya ketika nanti diangkat. Kemudian ini istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Langkah selanjutnya degassing atau kita keluarkan udara, dan tujuannya ini supaya permukaan lebih rata, kemudian nanti tidak banyak gelembung udara di dalam adonan. Nah, ini saya pakai cetakan yang berdiameter 6 cm. Di sini saya akan pipihkan di dalam cetakan langsung ya. Nah, tekan dengan pelan aja, jangan terlalu kuat-kuat supaya adonannya ini tetap bervolume dan nantinya akan berwhitering ya ketika digoreng. Kemudian lubangi adonan. Di sini saya gunakan spuit yang seperti ini ya, yang ujungnya tuh yang polos ya, yang bolongannya tuh tidak ada gerigi-gerigi ya. Atau bisa juga dilubangi menggunakan telunjuk tangan ataupun bisa menggunakan alat pembolong lainnya ya. Tapi saya sarankan untuk adonan yang kecil seperti ini jangan gunakan alat pembolong dari cetakannya karena itu kan lebih besar ya. Otomatis adonannya itu akan tersisa atau terpotong lebih banyak ya. Nah, selanjutnya proofing adonan. Ini untuk proofing akhir, untuk lamanya disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, ini saya proofing kurang lebih 50 menit dihitung dari pertama yang kita cetak ya. Dari adonan yang pertama kita cetak. Jadi selesai adonan yang terakhir kita cetak itu tidak lama teman-teman. Kurang lebih 10 menitan itu sudah langsung saya panaskan minyak ya. Dan ini adonan yang sudah siap untuk digoreng ya. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kulitnya tuh masih tebal dan ini kalau diangkat sudah ringan tapi dia tidak kempis kalau tersentuh tangan, jadi masih kokoh ya. Nah, dalam kondisi adonan sudah seperti ini, jadi minyaknya itu sudah panas ya teman-teman. Jangan tunggu adonan sampai mengembang banget sampai kulitnya itu terlihat tipis baru kita panaskan minyak. Nah, itu akan overproofing ya teman-teman. Nanti ketika digoreng akan kempis, meresap minyak, kemudian akan kering ya. Gunakan api kecil untuk panaskan minyak. Jadi biarkan minyak ini panas menggunakan api kecil sampai benar-benar panas, baru kita cemplungkan donatnya. Makanya ketika panaskan minyak itu jangan tunggu adonan sampai permukaan kulitnya tuh terlihat tipis, karena selama kita panaskan minyak dengan api kecil itu membutuhkan waktu juga. Nah, itu juga dihitung proofing ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya ya teman-teman, supaya hasil donat kita itu seratnya lembut seperti kapas, halus gitu ya teman-teman. Jadi dari mulai pemilihan bahan itu kita harus tepat. Kemudian teknik-teknik dalam pembuatan atau proses pembuatan donat ya harus kita lakukan dengan baik supaya menghasilkan donat yang seratnya tuh halus lembut seperti kapas. Nah, di sini saya sudah banyak melakukan riset-riset ya teman-teman, dan ini resep yang paling saya rekomendasikan ya ke teman-teman, karena untuk takarannya itu sangat pas gitu ya, jadi tidak terlalu manis, jadi rasanya seimbang gitu ya teman-teman. Dan ini juga gurih gitu ya teman-teman. Terus rasa susunya sangat berasa, jadi sangat creamy ya. Dan ini saya rekomendasikan banget ya untuk resepnya.
Tapi di sini resepnya memang susu bubuknya saya gunakan 26 gram, biasanya itu 30 gram atau 40 gram ya. Dan itu saya sesuaikan dengan merek yang saya gunakan ya teman-teman. Dan resep ini sudah saya sudah saya riset gitu ya teman-teman. Dengan menggunakan bahan-bahan ini dengan resep yang sama itu akan menghasilkan hasil yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini saya rekomendasikan untuk bahan-bahannya juga ya teman-teman, supaya hasilnya itu bisa maksimal ya. Nah, tapi di sini untuk penggunaan raginya ini saya gunakan merek Angel ya teman-teman. Nah, jadi setiap ragi itu untuk hasil akhir pada donatnya itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya teman-teman. Begitupun dengan tepung dan juga susu bubuk, yaitu memiliki karakter atau hasil yang berbeda pada hasil akhir donatnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat donat hasilnya kurang maksimal, kurang bagus, jadi tidak semata-mata salah di proses pembuatannya ya. Bisa jadi karena bahan-bahan yang kita gunakan itu mungkin kurang pas atau kurang cocok ya teman-teman. Bukan juga dari resep ya teman-teman. Kalau resep itu menyesuaikan kali ya teman-teman, bisa resep ekonomis, resep yang premium itu bisa disesuaikan ya. Tapi untuk takaran resep di video ini ya teman-teman, ini saya rekomendasikan karena ini sudah pas banget ya untuk rasanya, sudah seimbang antara manisnya yang tidak terlalu manis. Di sini juga rasanya gurih, wangi butter, dan rasa creamy-nya juga terasa ya teman-teman. Jadi ini sangat seimbang banget ya untuk rasanya, dan saya bilang ini donatnya tuh enak ya teman-teman. Nah, untuk hasil akhirnya menggunakan ragi Angel ini, jadi dia tidak terlalu yang menul-menul dan gembul-gembul banget ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman hasilnya. Ini tidak terlalu berwhitening yang tinggi ya teman-teman, tapi lihat ini seratnya tuh betapa lembut dan halus, selembut kapas tuh, sehalus kapas bener-bener ya teman-teman ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau donat kita bagus tentunya harus kita gunakan bahan-bahan juga yang berkualitas bagus juga ya. Di sini saya pakai tepungnya Cakra Kembar Emas. Ini juga menghasilkan serat donat lebih lembut, lebih halus ya. Kemudian untuk ragi, penggunaan ragi merek Angel ini juga bisa membantu donat kita lebih lembut juga. Tapi di sini ada kekurangannya juga, untuk merek Angel itu tidak terlalu yang gembul-gembul gitu donatnya ya, menul-menul. Tapi di sini seratnya lihat ini halus banget karena memang untuk tepungnya juga menggunakan tepung Cakra Kembar, maksudnya Cakra Kembar Emas, dimana hasil seratnya itu lebih lembut, lebih halus gitu ya teman-teman. Oke, selesai sudah videonya, sampai di sini dulu. Mungkin di next video kita akan bahas untuk bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.